ganti atau pilih kembalikan uangnya? Saya nggak mau pengen memberikan uang. Balikan uangnya enggak? Saya nggak butuh jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda para fans ahli spiritual? Apakah Anda masih suka mengorekin kuping dengan kuku jari kelingking lalu menghirupnya? Satu usulan dari bos, sesekali jangan cuma dihirup tapi diicipin agar Anda tahu bagaimana asiknya di kehidupan ini. Hehehehe. Berjumpa kembali dengan bos di sini yang selalu akan memberikan asupan adrenalin dan kebahagiaan dari para ahli spiritual untuk sahabat semua. Cerita kali ini dibawakan oleh sosok Gus Nur Syamsun yang mendatangi Mbah Peo, si raja hutang yang selalu mengancam akan nyantet ketika ditagih hutangnya. Namun sebelum kita lanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, komentar yang positif, like, share sebanyak-banyaknya agar banyak sahabat kita, saudara kita yang mendapatkan hiburan dan manfaat dari tayangan ini. Kisah diawali oleh sosok Gus Nur Syamsun yang sedang duduk santuy berada di tepat dalam mobil mewahnya sembari menjelaskan visi dan misinya di kesempatan kali ini. Keluar kata-kata dari lisan indahnya itu, Gus Nur Syamsun menjelaskan bahwasannya yang akan dia datangi adalah seorang dukun santet yang memiliki hobi yang begitu luar biasa, hobinya yang sangat digemari oleh bangsa kita, terutama para pejabatnya, yaitu hobi ngutang. Inilah hobi strata tertinggi bangsa Konoha. Nama panjangnya itu Mbah Darmopeyo. Nah, jadi Mbah Darmopeyo itu suka hutang kesana kesini. Hutangnya banyak, tetapi nggak pernah mengembalikan hutangnya sepeser pun. Setiap hutang sama, misalkan hutang sama saya nggak mau mengembalikan, hutang sama Pak Andi nggak mau mengembalikan, hutang sama Arya nggak mau mengembalikan, hutang sama orang lain juga sama, tidak mau mengembalikan. Dan konon ceritanya, kisahnya itu yang saya dengarkan, kalau misalkan dia datang ke tempat saya minta pinjaman, Mas, saya minjem uangnya dong. Kok saya bilang, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang. Saya alasan seperti itu, nggak punya uang. Padahal dia tahu kalau saya habis jual sawah. Maka saya diancam mau disantet. Nah, kalau saya balik menantang, maka saya bener-bener disantet. Banyak korbannya sampai mati. Scene dilanjutkan pada bagian Gus Nur Syamsun mengetuk pintu rumah Mbah Peo, dan tidak lama kemudian Mbah Peo pun membukakan pintu seraya kaget terheran-heran tamunya mengapa bawa lampu yang sangat terang. Setelah Gus Nur Syamsun menjelaskan bahwasanya yang lampu terang itu telah digunakan olehnya sebelum mendatangi rumah Peo, yaitu digunakan untuk nyari kodok. Hehehe, bisa jadi untuk makan malam kali ya, untuk kucingnya. Ini senter, diomongi senter. Matamu, konggo padang-padang lagi berlampu di padang. Mau tekan balik kok ngeyel dulu senter. Setelah dijelaskan, Gus Nur Syamsun pun dipersilahkan untuk masuk, duduk, dan dilangsungkan dengan dialog diskusi dengan Mbah Peo. Hal yang tidak pernah ketinggalan ditanyakan oleh para dukun spiritual lainnya pun ketika digerebek oleh Gus Nur Syamsun. Sama saja, Mbah Peo pun bertanya kepada Gus Nur Syamsun, ada apa gerangan, ada perlu apa Anda datang ke rumah saya? Dan Gus Nur Syamsun pun terus terang saja kepada Mbah Peo bahwasanya dia datang ke rumahnya bertujuan untuk menagih hutang, yang mana Gus Nur Syamsun merupakan saudara dari seseorang yang bernama Pak Romli yang uangnya dipinjam oleh Mbah Peo. Dan ketika Gus Nur Syamsun menagih hutang pada Mbah Peo malah merasa ditantang dan akhirnya ingin adu kanuragan.
namun bukan Gus Nur Samsun namanya jika harus mundur dari ajakan adu kanuragan Mbah Peo. Nggak punya uang. Nah, yang ada gila untuk. Gila. Lho aku tuh rawani nih. Orang ana sing tak wedeni. Tok nih Kristen. Tok apa? Kristen. Dan tak mau didahului oleh Mbah Peo, Gus Nur Samsun pun langsung saja melancarkan serangan yang pertama. Namun sayangnya, serangan pertama dari Gus Nur Samsun itu hanya dianggap sepele oleh Mbah Peo. Bahkan hebatnya lagi, Mbah Peo pun menuduh Gus Nur Samsun sebagai dukun cabul yang memiliki kekuatan tenaga dalam. Serangan demi serangan pun selalu dilancarkan oleh Gus Nur Samsun seraya tetap berusaha untuk menagih hutang kepada Mbah Peo. Namun Mbah Peo tetap bersih kukuh tidak akan bahkan tidak ingin membayar hutang kepada siapapun, terutama kepada saudaranya Gus Nur Samsun yang bernama Pak Romli. Dan akhirnya Gus Nur Samsun pun kehilangan kesabarannya dan terpaksa Gus Nur Samsun pun harus mengeluarkan pungkasannya. Dan akhirnya Mbah Peo pun tidak mampu menahan kekuatan ilmu pungkasan dari Gus Nur Samsun. Yang endingnya Mbah Peo pun harus merasakan kekalahan kedubrak tak berdaya. Saya nggak mau ingin memberikan Pak Ustaz tidak orang. Nggak pengen mengembalikan uang berarti memilih mati. Allah maksud sifatin saya memilih sifatin Allah nabi Nur Muhammad. Orang bapak madang itu kan gede dekat selesai dengar selesai dengan seperti tidak kerja yang berkali mal haula wa quwwata illa billah. Kembalikan uangnya nggak? Saya tentu datang. Cerita pun ditutup oleh Gus Nur Samsun dengan nasihat sebagaimana bahwasanya hutang itu wajib dibayar. Cerita pun selesai. Sampai berjumpa kembali di konten berikutnya. Jangan pernah lupa untuk update selalu box office spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.